Yo 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 cuy, balik lagi sama gua di Valhead Gaming. Gua Valhead. Kali ini gua mau mainin sebuah game MMORPG Celestial ya, jadi oriental. Ini dari China sana. Developer gamenya sendiri adalah VNG Games ya, atau VNG Company. Ini salah satu dari developer game China ya. Ada banyak sih developer game China itu. Ada Nuverse ya, Nuverse, terus ada MiHoYo Corporation atau MiHoYo Lab ya. Terus ada lagi Tencent ya. Jadi ada banyak sekali gitu ya untuk developer game China. Salah satunya yang terkenal adalah ini VNG. Nah, VNG ini pembuatnya Revelation Mobile. Ini mirip sama kayak Moonlight Blade M ini ya. Jadi berkisah atau berlatar belakang tentang dunia persilatan atau Donghua ya. Jadi buat teman-teman yang memang udah sering nonton Donghua ya udah pasti paham lah, ngerti lah ya Donghua kayak gimana. Itu anime Cina gitu ya, tentang dunia persilatan, tentang kungfu, kultivator gitu ya. Nah, gua jelaskan di tengah layar di bagian bawah itu ada sign in sama Apple ID atau Apple akun Apple ya, akun iOS. Bisa juga lewat Google account atau akun Google ya, email kalian. Bisa juga pakai Facebook cuy. Jadi pilihannya banyak. Nah, gua udah tautkan akun gua. Nah, oke. Di sini di tengah layar di bagian bawah itu ada pilihan server. Kita bisa buka servernya ya. Nah, kalau yang titiknya hijau itu artinya masih lancar ya. Untuk servernya tuh berarti masih oke, cuy. Untuk servernya masih lancar bet. Kebetulan di sini hanya ada 9 malah. Hanya ada 9 server. Jadi ini bukan tipe game yang servernya beranak pinak terus ya. Cuy, 10 malah. Ada 10 tuh, lupa. Nggak kebaca tadi ya, sorry. Ini gua akan pilih yang server 4 mungkin ya. Kita lanjut aja langsung pilih yang tengah. Kita start the game. Kamu pencet foto aku ya, aku main sampai aku Nah, ini kita masuk ke karakter creation cuy, pembuatan. So we got into the start of the game. Now we in job quest or profession selection session ya. And let's start to see what it's available here. Gua akan jelaskan di sini ya. Jadi ini adalah karakter job quest choice atau pilihan job quest profesi ya, profesi in game. Di sini ada beberapa profesi yang bisa kita pilih, yaitu ada duelist. Duelist ini dia DPS ya masuknya ya, dan melee juga jarak dekat. Karena dia pakai sword ya, one hand sword, pedang satu tangan, dan kalian bisa lihat tolak ukur kekuatannya itu ada di bawah facecam gua. Damage-nya hampir penuh, survivalnya lebih dari setengah sih ya. Kalau survival itu berarti daya tahan cuy, dari mulai panjangnya meter darah atau bar darah, bar HP ya, HP ya. Terus ada mobile itu berarti mobility,
kemudahan kita untuk menggunakan si karakter ini gitu ya, jadi gerakannya lebih lincah. Kontrol itu juga sama, itu lebih ke kemudahan kita untuk mengontrol karakter kita gitu. Jadi ini harusnya sih nggak terlalu ribet ya untuk dipakai ya. Kesulitannya juga well ya memang lebih dari setengah, tapi ya nggak buruk-buruk amat lah. Nah ini yang prianya, dan ini yang wanitanya cuy ya. Jadi enggak gender lock ya, no gender lock cuy. Jadi bisa milih cewek, bisa milih cowok, bahkan ada yang gadis juga. Ini kalau gadis lebih ke anak kecil ya kayaknya ya. Enggak juga sih. Kalau wanita itu wanita dewasa, kalau gadis itu lebih ke anak muda. Nah ini yang cowoknya ya tadi ya. Gue ulang lagi. Lanjut, di sini ada Shadow Blade. Nah Shadow Blade ini dia pakai pedang juga, pedang one hand sword, tapi ada dua pedangnya ya, kalian bisa lihat ada dua, jadi nanti dia bisa keluarin dua, mungkin ya dual sword kah, gua kurang paham ya. Nah cuman di sini damage-nya juga hampir penuh, sama nggak kalah dengan yang sebelumnya. Tingkat survivalnya juga ini hampir penuh, melebihi dari setengah. Mobilitasnya juga sama, artinya dia lincah, kontrolnya lebih mudah digunakan dibanding job class yang sebelumnya, yang pertama tadi ya. Ini lebih mudah lagi gitu harusnya, tapi tingkat kesulitannya di sini malah hampir penuh gitu. Gua nggak ngerti ya kenapa ya. Ini prianya dan ini wanitanya ya. Lihat, smooth sekali. Nah ini yang gadisnya cuy. Lihat, ini yang gadisnya ya, kalian bisa lihat. Di selanjutnya ada Muse. Muse ini lebih ke feminim ya, dia kayak, kalau ini Kagura cuy, kalau di Moleh, kalau di ML Mobile Legend ini kayak Kagura, bawa payung tradisional ya, tradisional Cina atau Chinese umbrella, Chinese tradisional umbrella ya, atau payung tradisional Cina gitu. Dan di Jepang juga kalau nggak salah payung tradisionalnya sama kayak gini juga cuy, jadi mirip-mirip gitulah ya. Nah ini damage-nya dia lebih besar sedikit dari setengah gitu ya, dari setengah meteran barnya itu. Nah terus survivalnya, daya tahannya lebih penuh ya, lebih mau penuh dibanding job class yang sebelumnya, dua yang sebelumnya tadi. Nah mobilitasnya ini lebih dari setengah ya, lumayan lah ya, harusnya masih lincah gitu, walaupun nggak selincah yang dua tadi. Kontrolnya ini harusnya lebih mudah, dan tingkat kesulitannya juga memang rendah gitu. Cuman di sini hanya ada wanita dan gadis. Ini yang gadis ya, yang remaja gitu ya. Nah ini yang wanita dewasanya cuy, jadi nggak ada yang cowok ya untuk kelas ini, Muse ini. Ini sepertinya lebih ke healer tuh, healer dan mid range, jadi jarak menengah, dan dia lebih ke healing gitu coy, jadi bisa nge-heal party gitu ya, bisa nge-heal anggota kelompok atau anggota regu kalau ada yang kurang darahnya ya, tinggal dikit gitu. Lanjut, di sini ada River. River ini sepertinya assassin cuy, tapi kalau di sini di bawah facecam gua keterangannya tanker ya, melee juga, jarak dekat gitu. Jadi karena memang survivalnya dia tinggi, hampir penuh, damage-nya ya lebih dari setengah, nggak kecil-kecil amat, lumayan. Mobilitasnya lebih dari setengah juga, kontrolnya hampir penuh, jadi harusnya mudah untuk dikontrol. Kesulitannya juga ini nggak terlalu penuh cuy, tingkat kesulitannya nggak terlalu penuh ya. Oke. Nah di sini itu ada prianya, gua tadi lupa nggak ngejelasin. Ini yang prianya ya,
Dan ini yang gadisnya, yang remajanya ya. Kalau yang wanitanya kan tadi di awal udah. Oke, lanjut. Di sini ada Sentinel. Sentinel ini gabungan ya, dia pakai spear tombak, tapi juga dia bawa panah cuy di belakang badannya. Jadi bawa busur panah ya, busur panah tradisional. Damage-nya hampir penuh, survival-nya juga penuh banget. Ini defense-nya berarti mobilitasnya hampir penuh, ya lebih dari setengah gitu ya, kontrolnya lebih dari setengah, tapi tingkat kesulitannya juga seimbang. Jadi ini hampir sempurna lah ya, hampir sempurna untuk dari segi status ya. Ini gadis, yang versi gadisnya ya, versi remajanya. Ini yang versi pria dewasa. Yap. Yang tengah ini versi wanita dewasanya cuy. Lanjut, ini Sentinel ya. Lanjut, ada Rogue. Rogue ini, waduh, ini assassin nih cuy, baru nih. Dia mobilitasnya tinggi, mobile tuh di bawah facecam gua. Melee juga jarak dekat. Damage-nya hampir penuh, survivalnya hampir penuh juga, lebih dari setengah. Mobilitasnya penuh coy. Jadi memang dia gerakannya lebih lincah dibanding yang sebelum-sebelumnya ya. Profesi atau jobdesk yang sebelum-sebelumnya, ini dibandingin yang lain paling penuh. Kontrolnya juga ini hampir penuh, jadi harusnya sih mudah dipakainya, tapi nggak tahu di tingkat kesulitannya penuh juga. Nah ini yang prianya gitu ya. Ini yang ceweknya, yang wanita dewasa ya, yang wanita dewasanya ini, yang gadisnya, yang remajanya ini tuh. Jadi kalian ini kalau seneng yang pakai dual dagger, yang dual knife gitu ya, yang bawa pisau kanan kiri gitu ya, dua tangan, lebih cocoknya pakai rogue ini coy. Jadi di sini bukan assassin tapi rogue ya. Lanjut, ada puppet master. Nah puppet master ini dia ngendaliin kayak semacam boneka gitu ya cuy, pakai benang. Kalau di zaman film-film film-film persilatan, dunia persilatan, film-film kungfu ya, kungfu Cina itu, kalau yang pakai benang-benang yang tidak terlihat itu bisa buat ngebunuh coy, tapi ini dipakai buat ngendaliin boneka gitu. Jadi dia bertarungnya pakai boneka ya. Damage-nya penuh, survivalnya lebih dari setengah, mobilitasnya juga lebih dari setengah, kontrolnya ya oke, lebih dari setengah, tapi tingkat kesulitannya penuh. Jadi mungkin untuk combo ya, tingkat kesulitan itu lebih ke, kayaknya bukan kesulitan untuk menggunakan karakternya, tapi lebih ke kesulitan untuk menggunakan combo skillnya coy. Di sini ini yang gadis ya, ini yang gadisnya, ini yang pria dewasa. Siap. Ini yang wanita dewasanya. Siap. Dan tadi yang gadis. Oke, udah ya, lanjut. Ada Templar. Nah, Templar ini lebih ke pendekar ya, pendekar. Harusnya sih kalau di mitologi Eropa ya, Templar itu kesatria suci cuy. Pakai bajunya baju armor zirah ya, jadi kayak lengkap full plate besi semua gitu. Terus pakai tameng, baru pakai pedang juga gitu ya. Tapi di mitologi Oriental, mitologi Cina sana gitu ya, ketimuran gitu, ini nggak kayak gitu Templarnya. Damage-nya dia full penuh, jadi pasti sakit ini serangannya. Survivalnya dia nggak terlalu penuh ya, cuma lebih gede dikit dari setengah gitu. Mobilitasnya juga sama, lebih gede sedikit. Kontrolnya lebih besar sedikit dari setengah, kesulitannya hampir penuh cuy.
coy. Dan di sini cuman ada wanita dewasa dan pria dewasa. Ini yang wanitanya dan yang prianya ini. Coy, oke ya. Hampir nggak gender lock ya, no gender lock ya. Jadi bisa milih cewek cowok gitu. Kecuali yang Muse tadi gua ngeliat cuman cewek dan gadis doang, wanita dewasa dan gadis doang. Remaja. Oke. Yang Templar ya. Lanjut ada Vagrant. Ini lebih ke master kungfu ya kayaknya ya. Dia pakai tangan kosong, pakainya knuckle ya, pukulan atau glove lah ya, sarung tangan mungkin. Ini damage-nya hampir penuh walaupun tidak penuh, jadi ya lebih besar sedikit dari setengah gitu ya. Untuk survivality-nya ini juga hampir penuh, hampir penuh. Mobilitasnya juga ini hampir penuh ya, maksudnya lebih dari setengah. Oke, kontrolnya hampir penuh, dikit lagi, jadi harusnya lebih lincah. Ini kesulitannya juga nggak terlalu penuh, jadi kombonya lebih mudah. Ini yang pria dewasanya. Nah, yang ini wanita dewasanya ya. Yang ini itu adalah gadis versi remajanya lah ya. Vagrant. Ini dewa mabuk ya, dewa kungfu gitu coy. Yang biasanya minum dulu sampai mabuk, baru nanti dia jurus-jurus andalannya keluar gitu. Lanjut ada Snow Cloak ya. Jadi kayak jubah salju, berarti bahasa Indonesianya istilahnya jubah salju ya, cloak ya. Dia DPS tapi jarak menengah karena sepertinya dia pakai apa ini ya, gua lupa senjatanya ninja ini. Dia pakai rantai gitu, kayak rantai gitu. Kunai kah? Bukan kunai, kalau kunai itu yang dilempar, gua lupa ini nih namanya apa ya. Jadi bisa ditarik lagi gitu, dilempar karena dia ada rantainya itu ngikat ke tangan, jadi bisa ditarik lagi balik gitu. Ini damage-nya juga hampir penuh ya, lumayan. Survivality-nya jadi lebih besar, defense-nya juga hampir penuh. Mobilitasnya lebih dari setengah ya, lumayan lah ya. Kontrolnya oke, harusnya nggak terlalu sulit. Kesulitannya juga rendah. Jadi tapi di sini hanya ada gadis, adanya hanya remaja ya, nggak ada wanita dewasa ataupun laki-laki dewasa. Lanjut, di sini ada Conjurer. Conjurer ini lebih ke support coy, jadi dia lebih ke buff kayaknya, ngasih banyak buff buat party, buat regu ya atau buat kelompok. Mobile juga ini, jadi bisa jarak menengah, bisa jarak dekat, bisa jarak jauh nih cuy. Damage-nya hampir penuh, lebih dari setengah sedikit ya. Survivalnya juga sama, lebih dari setengah sedikit. Mobilitasnya hampir penuh cuy, jadi harusnya lincah. Dan kontrolnya juga ini lumayan, lebih dari setengah. Kesulitannya rendah, jadi harusnya mudah ini untuk dipakai cuy. Nah, ini ada gadisnya yang seperti ini. Untuk pria dewasanya adalah ini right. Ya, oke, sip. Wanita dewasanya juga ini. Ya, wanita dewasanya ada ini. Oke. Gua akan pilih, udah menentukan pilihan gua, kayaknya akan memilih Sentinel. Sentinel itu dalam artian Inggris artinya penjaga ya. Jadi Sentinel itu bisa penjaga jadi, atau guardian, sama aja lah. Nah ini dan survivality-nya juga dia penuh, jadi defense-nya penuh. Terus dua weapon ya, dual weapon ya, jadi pakai bow, di belakangnya ada busur panah, tapi pakai juga tombak. Dan gua seneng gitu liatnya. Gua akan pilih yang cowok, no hode-hode club lah. Jadi kalau laki ya laki, lanang ya lanang, wedok ya wedok ya, cewek ya cewek gitu.
lanjut. Nah, ini baru benar-benar masuk karakter customization atau karakter creation, deep character creation ya. Jadi mendetail, ini secara detail seperti apa gitu. Di sebelah kiri layar itu ada preset. Kalau preset itu bentuk wajah yang udah ditentukan dari in-game, dari dalam gamenya. Jadi kalian nggak perlu repot bikin wajahnya seperti apa, detail secara detail ya, satu-satu ganti matanya, ganti hidungnya, ganti mulutnya gitu ya. Nggak perlu kalau kalian males. Jadi kalian bisa pilih AE yang kira-kiranya sesuai sama kalian ya. Nah, ini kayaknya gua akan pilih yang ini dah nanti. Ya, kalian bisa lihat ya, ada yang garang, ada yang gondrong. Bisa disesuaikan lah sama yang kalian mau cuy. Ini gue cuma ngeliatin aja ya, ngeliatin aja. Ada banyak pilihannya, customization-nya. Ini mukanya mirip kayak Jackie Chan anjir. Keren, legenda kungfu tuh Jackie Chan. Ya, kalian bisa lihat ya. Sip. Tapi gua akan pilihnya mungkin itu yang antara tadi ya, yang mana ya, ini ya, yang ini cuy, kayaknya gua akan pilihnya karena lebih dominan mirip sama gua yang ini gitu dibanding yang lain. Yang lain kurang terlalu mirip ya, jauh banget gitu bedanya. Nah, dari sini baru mungkin nanti akan di sebelah kanan facecam gua ya, sebelah kanan facecam gua itu ada lebih ke ini ya, apa, untuk baju ya. Nah, ini baju kostumnya, waduh, tapi mempengaruhi ke rambut juga ternyata. Rambutnya malah jadi panjang. Gua kurang suka sebenarnya sama cowok-cowok yang rambutnya panjang gini nih, aduh, kayak cewek gitu jujur ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, tapi keren ininya, armornya cuy, armor kostumnya keren nih kalau bisa yang ini. Nah, terus di atasnya itu ada apa nih? Gear, aksesoris. Oh, aksesorisnya bisa lebih dari satu. Oke, gua pakai yang ini dah, yang mesh ya, yang topeng. Wah, ini mau buat cewek. Aksesorisnya ini juga buat cewek. Jadi rambut tambahan cewek juga biasanya. Oh no, God. Ini kacamata apa-apaan. Udahlah, pakai ini aja ya, satu ya, cukup. Sesuai dengan kostumnya. Nah, ini aksi tuh jadi kayak emoticon ya, ekspresi. Nah ya, ekspresi, di ekspresinya karakter kita seperti apa. Wah, kalian bisa lihat lah ya, ini gila banget, malah joget-joget. Nah, ini aja dah ya. Oh, ini dah. Oke, latarnya, backgroundnya mungkin agak gelap biar oke dah. Nggak pakai ini ya. Kita juga bisa pakai fitur foto wajah cuy. Di bagian bawah kiri layar ya, itu ada opsi foto wajah ya, jadi bisa disesuaikan persis sama wajah kita kalau mau gitu ya. Cuman kalau gua udah cukup lah kayak gini juga, lanjut aja. Nah, nanti di sini baru nih kalau mau masih ada yang diubah lagi dari bentuk rahang, dari hidung, dari mata mungkin. Nah, gua mungkin mata kali ya, matanya gua nggak, ini masih agak terlalu sipit karena gua nggak sipit gitu mata gua. Terus kayaknya di sini ada mata ngeri nih, Rasengan apa tuh, gua lupa namanya. Nggak, bukan ini ya, gua bukan fansnya Naruto juga, jadi kagak ngikutin banget. Gue lebih ke One Piece.
Ini tuh apa tuh ya namanya ya, bukan Rasengan, apa ya yang punyanya si Sasuke itu. Nah nih, wih, bisa mata begini cuy, tapi nggak ada mata naga masalahnya ya. Kalau ada mata naga lebih keren lagi asli. Tapi ini udah bagus nih, warna merah sesuai. Nah ini eyeliner, oh pakai eyeliner cuy, jadi kayak dihitamin gitu sekeliling matanya. Buat apa sih ya? Ini juga ini mah cewek coy, ini mah buat cewek. Ada laki kayak gini, enggak. Alis udah cukup lah ya, gua udah pas gitu melihatnya. Ini terlalu pucat ya, kayak mayat. Nah inilah ya, cukup lah ya. Warna kulit, wah ini terlalu putih juga gitu. Inilah ya, udah bener ya, udah bener. Mau pakai janggut tipis kayak gua nih, gua juga udah mulai tumbuh kumis tipis dan janggut tipis, bisa jadi kalau ini kalian sesuaikan aja sama selera ya, selera kalian gimana. Nah ini misalkan mau kayak gini ya, kayak gua gitu ya, bisa. Kalaupun nggak mau juga bisa gitu, jadi ya sesuaikan aja lah. Nah tapi gayanya gua akan kasih kali ya, kasih lah dikit lah, tipis-tipis, manis juga kan kalau cowok ada ininya. Woi, lanjut di bawahnya adalah tato wajah cuy, atau gambar wajah ya. Jadi ini bisa digambar juga ternyata. Oh, tadi mantep sih yang tadi ya. Oh ini cewek nih biasanya harusnya, ini juga sama, lebih ke cewek nih harusnya ya. Gak bisa dua sayangnya tatonya. Yap. Oke, jadi gua akan pilih yang tadi ae nih, yang ini. Cuman mungkin warnanya kali ya, warnanya dihitamkan, dipadutin. Oke, terus intensitas kali ya, intensitasnya. Oke, sip. Ini mantap nih, mantap. Kontur. Oh jadi kita mau ada garis ininya enggak nih, garis pipi ya, garis pipi apa enggak, bisa dibikin ya. Oke lah, bagus juga nih ada konturnya, biar nggak kayak cewek banget ya, nggak mulus banget gitu. Ini rambut juga. Nah ini yang tampilan tadi. Oke lah, lanjut ya, pembuatan selesai. Gua akan kasih nama username gua ya, yang biasa gua pakai. What the hate. Oke. Confirm. Ya, bisa kalian lihat, wih garang nih, keren. Lanjut. Nah jadi ya, karakternya gue nggak tahu nih bisa bikin berapa banyak, tapi kayaknya kalau feeling gue sih bisa 5 apa 6 ini cuy. Satu akun itu bisa 6 karakter cuy, karena segitu-segitu ya kolom karakternya. Jadi kalau kalian udah bikin nih, ini kan gue udah bikin nih di paling atas ya, itu satu karakter tuh segitu gitu, besar kolomnya ya. Jadi ke bawahnya tuh masih bisa 4 lagi lah, apa 5 tuh ke bawahnya ya. Lanjut, gua akan geser dulu scan gua, sorry ya guys. Lanjut aja, kita masuk seperti apa gamenya cuy, gua juga penasaran. Ini total size data gamenya, full size-nya itu sekitar 12 giga, 12 atau 14 giga gitu tadi tuh.
Jadi ini harusnya sih lebih rendah, lebih kecil dibanding Ragnarok Origin. Ragnarok Origin aja 16 giga lebih, coy. Sedangkan ini lebih realistis dari segi grafik, dari segi tampilan gitu ya, ini lebih realistis. Dan ini bukan penerus, senior utama pertama gitu, senior pertama dari Where's Wind Met gitu. Kan ada sekarang judul game MMORPG multi-massive online role playing game yang ketemu banyak player dan dunianya dunia persilatan juga, Donghua ya. Tapi judulnya Where's Wind Met ya. Nah itu ada di PC, ada juga di mobile. Nah duluan ini tapi yang Moonlight Blade M ini lebih dulu jauh. 什么声音？ Nah ini kita milih 不知外面发生何事，且出门一探。 metode XP ya, yang ini deh. Dan ini kita bisa pilih angle kamera atau sudut pandang ya, view angle kamera bisa 2,5D atau 3D. Nah, gua akan pilih 3D dan gua akan pilih yang grafik lancar ya. Nggak perlu HD, yang penting lancar atau mungkin jelas kali ya, kuat nggak ya? Oke, ini ya kayaknya kita coba dah. Kita coba dulu ya. Oke, sip. Bangun, kita ada di semacam kayak mansion ya, kayak villa gitu atau pavilion. Kalau orang Chinese sana nyebutnya pavilion, coy. Ini kita bisa naik ke atas ini deh. Oh, bisa naik ke atas ini cuy, bisa naik ke atas bangunan. Cakep ya. Mantap yuk. Kita tiba-tiba terhenti langkahnya. Oh, rupanya udah banyak pembunuh bayaran ya yang nunggu kita nih, mau membunuh kita cuy. Royokan. Tahu dia Satria Naga nih. Oke deh. 师兄说过，此处从无外人。这些黑衣人是如何闯入的？ Oke, lanjut. Kita berhasil ya mengalahkan para pembunuh bayaran itu. 你们受何人指使， Rupanya ada 竟敢 lagi. 擅闯侠盗大冒？直接干掉！岛上来了外人，须得尽快去告诉师兄。 Sudah, kita berhasil mengalahkan mereka juga. Itu gua yang kurang taunya tuh, kita tadi start pertama muncul tuh di rumah siapa gitu atau di bangunan apa. 主人有命，格杀勿论。 Ini kayaknya ini cuy. Aduh. 我已将其 Aduh, 重 kita 伤。 di 速速 ini 你们休 ketuanya 想！ nih, ketua pembunuh bayaran nih cuy. Kita pakai ulti. Iya. Tahu dia. Pedang dalam hujan. 不错，还能活着到这里。到底是什么人取你性命的人？ Orang yang akan membunuhmu. Waduh. 你要死了！ Ini baru ketuanya. 住手！师兄， Tiba-tiba kita diselamatin sama orang. Dan kita terbangun di sebuah tempat yang indah ya, di atas bebatuan
Dan di bawah pohon ini ya, ini nih pohon apa ya, plum. Kalau bukan pohon plum, ini tuh pohon apa ya 不行了， namanya, gue lupa. 师兄， Buah yang hanya ada di Cina sana sih. Yang kayak pantat bayi. Oh, ini tiba dia yang ngamatin kita nih. Dan kakak senior, oh kakak senior kita. Oh, 我好像做了一个很长的梦，梦里 kita nganggapnya kayak 有人要 mimpi 杀 ya. 我。 Dan oh ini bagusnya subtitlenya atau text translate-nya di kolom tulisan ya di bawah itu udah pakai bahasa Indonesia cuy. 只是梦而已，现在已经没事了。你感觉一切可好？ Kamu baik-baik saja. Bagaimana kondisimu? 一切都好，但我只记得随你一起离开门派，之后发生了何事，即使全部记得了。这是哪儿啊？我们为何会在这里？ 此处是侠客岛，我带你来拜访前辈，途中船遇风浪，你磕到了脑袋，所以有些事记不清了。 磕到了脑袋，可我怎么觉得是胸口隐约作痛？ Kepalaku terbentur katanya. Ngerasanya kayak sakit banget gitu ya. Tapi kenapa dadaku yang agak 嗨 sakit?，你自小容易忘事，别管那么多了，走，我带你去见两位前辈去。 Kita 也对， ketemu 我从小爱忘 dua 事， senior kita 只有 yang 师兄 lain. 从不骗我。哎，我们要去见的是哪两位前辈啊？ 你从小到大最崇拜的那两位，跟我来吧。 Bang. Mirip kayak SOJ ya, di Sword of Justice kali. Tapi ini lebih ringan. Jujur versi lebih ringan. Kalau SOJ sendiri kan sekitar 17 giga kali ya. Gua pernah ada sih di device gua yang lain. Nanti gua lihat lah. Oh itu berat asli, renderingnya berat dibanding ini jauh. Nah, ini dua senior kita yang lain. Ada yang pakainya pedang two-handed ya, sword atau big sword ya, ini blade, pedangnya besar banget. Yang satunya cuma pakai dagger, pakai dual dagger ya, atau dua tangan ya. 杜大哥、叶大哥，你们可打过瘾了？ Ini beda-beda ya, senjatanya beda-beda semua cuy. Kita samanya kayak yang murid pertama Sentinel, kakak senior yang ini. Tuh, dia kan pakainya tombak, kita juga pakai tombak. 哟，你总算舍得将你的小师弟带来了。 Ya, akhirnya kamu bermurah hati mengajak adik juniormu kemari katanya. 叶大哥又说笑了。 Ia 来， bercanda 见过 lagi. 两位大侠。 Ayo beri hormat kepada kedua master. 晚辈拜见两位大侠。 Hormat kepada kedua master. 不错，你要不要也来与傅红雪切磋试试？ Oh, apakah kita mau coba tanding ya, lawan tanding gitu, lawan tanding Wah. kakak senior. Boleh, aku mengerti. 不是每个人都能与黑刀傅红雪交手，错过今日，你可没机会了。 Yang pakai pedang dua tangan ini. 来吧。 Two-handed sword ini, Fu Hongsu. Ayo bertarunglah katanya. Belum tahu dia. Kita kasih paham cuy. 来吧。 Mana nih? Hindar.
好了好了，不打了。 Wah, gua keterusan katanya udah cukup katanya. Tapi gua keterusan malah. Oke. 不错。傅大侠是在夸我？你年纪轻轻就得到了黑刀傅红雪的指点，还有不错2字评价，看来前途不可限量啊！我这儿有本新法，名叫万流归宗赠你。以你的资质，若是勤加修习，说不定下一个江湖10年就是你的传说了。晚辈定会勤加练习。 Beda ya. 多谢2位前辈指点。 Revelation Mobile terus ini Moonlight Blade M itu lebih ke MMORPG, multi-massive online role playing game. SOJ juga Sword of Justice masuknya ke MMORPG. Tapi kalau Where's Windmap itu ada yang baru banget rilis. Where's Windmap 叶大哥就别调侃他了，看样子你们还没打过瘾。 我们不继续叨扰了。 ketemu 4 orang gitu, itu juga harus diundang ke world-nya kita gitu, ke dunianya kita. 行，你们随意，不招呼了。 Jadi nggak ketemu banyak player. 走吧， kalau ini ketemu banyak player. 此处风景甚美，我带你走走。此处曲径通幽，却不知是通往何处。我带你去见一位故人。故人？ 那一定又是一位十分厉害的大侠吧？嗯，故人一去多年，我已许久未同人谈起他了。临走之前，我想和你一起见见他。 Kuburan ya, kuburan kakak senior paling pertama gitu cuy. Mungkin salah satu pendiri perguruan inilah. Nah ini dia udah meninggoy dan pedangnya ditancepin di depan makamnya ya. 燕大哥，好久不见。天涯有蔷薇，这是昔日江湖名宿蔷薇剑燕南飞的衣冠冢。Yan Nanfei namanya, Yan Nanfei Sword. Jadi pedang mawar ya. 蔷薇剑叶南飞 aliran pedang mawar 和黑刀傅红雪、小李传人叶开一样，都是江湖中万人传颂的名字。我知道，你一直向往江湖，和你功力相仿的同门多已下山行走，只有你被留在师门。你多次恳求师尊，还计划过要找个机会偷跑下山。师兄，你什么都知道啊？ 我们不让你入江湖，是因为这条路或许比你想象的要更加凶险。我不怕凶险，我想像你一样，做个顶天立地的英雄。我知道，近日与傅大哥一战，你表现得很好，也该是时候了。你替我走一趟江南吧。江南？你去到江南。 替我将2封信件交给天风盟与青龙会之主。之后的事，你遵从本心，随机应变即可。好，我懂了，我一定会行侠仗义，不负我师门威名。来，陪我一起给燕大哥敬一杯酒。 Kita suruh ngasih persembahan kalau orang China sana percaya ngasih 师兄， kalau 叶南飞 kuburan 也是你的好友吗？ gitu ya, 是的， harus ngasih persembahan cuy. 我初涉江湖之时， 他是第一个给我勇气和信念的人，也是第一个让我明白什么叫做一入江湖生死为江的人。少侠，请来殿前一叙。 在他离去后，我又遇到过许多人，历经了许多爱和恨。若真孤星照命，叶某唯有以剑破之。我会做我应做之事。多
多情山色，有情江水，笑 tokoh-tokoh 我 besar ya, 归 tokoh-tokoh 无 besar 处。 di dunia persilatannya gitu. Muting ini kan seperti itu. 我会用8个傀儡保护你，别怕。天上白玉京，12楼5城，仙人扶我顶，结发寿长生。你会不会？我吗？ Lebih cantik lagi nih. Moon 从无悔意。每一个人都走在他自己的路上，我自己的路 Kalian lebih 自己走。 kayak 你是我朋友， 这世间唯有生死成败，并无正邪对错。生死决战，败就是死。花未凋，月未缺，人就在天涯。师兄放心，我一 Dan 定 di 会走出 game 一 ini 条 tuh bisa 属于我的 PVP 路。 cuy, setahu gue bisa player versus player ya. Jadi pastikan kalian bisa jadi kuat, untuk karakter kalian mumpuni, equipment atau perlengkapan set perlengkapannya bagus gitu ya, powernya tinggi. Jadi kalau kalian ditantang sama orang nggak koit ya, nggak malu-maluin. Hmm. 少侠， Masih rendering rupanya tadi. Jadi ini kita ngedasnya pakai apa ya? Tadi ya, ini kalau ngedas, ini rolling ya, rolling. Kita juga bisa terbang. Nah, ini langsung turun lagi. Kalau 2 kali maju ya, itu bisa jadi lari cuy. Ini kita lari nih. Oke ya, lanjut aja dulu, kita lanjutin ke alur cerita utama atau main quest ya, misi utama lah. 这位师兄 Suruh ketemu 认得我吗？ 我是你师兄的朋友， Xiao Bai. 我叫苏小白，出身宜花，受天风盟盟主之命，在此等候少侠。 见过苏师兄，我有一封信件要转交天风盟主。不急，今夜乃是天下第一红伶舒音开琴献艺的日子。 Ada artis yang paling terkenal katanya ya, namanya Suyin. 趁琴会之盛，青龙会与天风盟之主会在灵音楼内雅室相见，共商孔雀翎之事。届时你可前往，将信件送与他2人。孔雀翎之事，此处人多而杂，不便详谈。稍后，江南的风景，还是在高处看更为壮美。少侠来此处与我共事。 Kita dapat equipment ya. Kita suruh kemana nih? Oh, suruh ke sini dulu. Ya, terus. Oh, suruh naik cuy. Ternyata kita bisa naik. Wih, bisa naik ke tempat yang tinggi banget gini ya cuy. Nah, ini Lanzeng Azure Dragon Guild. Jadi ada Azure Dragon, ada Pinnacle apa gitu tadi ya. Itu beberapa ini ya, beberapa wah, ada orang lain juga di sini rupanya. Oh dong, kita foto bertiga deh kalau gitu. Lu ganggu aja. Aduh. Nah, maju lagi dong. Hei, maju lagi. Woi, ya bablas.
Kayaknya lebih ke ininya ya untuk siap. Ini tag fotonya mana ya? Gua nggak lihat ada kamera nih di sini. Jadi mungkin screenshot aja kali ya, atau gua pakai ini nih. Wait. Nah, fitur ini, iya, fitur screen capture ya. Oke lagi, ya. Oke, ambil lagi sekali lagi, ya. Nggak bisa dari jarak lebih dekat ya. Oh ini nih. Nah, screen capture lagi. Oke, iya. Sekali lagi cuy, sorry ya. Nah, oke, Don. Rupanya kita 这位是 siapa ini katanya? 青龙会护法五毒弟子蓝征。 Ini pelindung dari guild Azure Dragon ya, serikat Azure Dragon cuy. Namanya Lanzeng. Kayaknya nggak tahu ini ketuanya, nggak tahu wakil ketua ya. 原来是蓝师兄。苏师兄告诉我，今夜要去凌音楼讨论什么孔雀灵之事。 会有人告诉你孔雀灵是什么？ Bagus cuy 只可惜 pemandangannya. 那个人不是我。 Ngeri, gua foto dah. Hehehe. 还请师兄明示。你师兄拜托叶开，在江南为你准备了一个向导，名叫赵婉儿。 Zawan Kita kita suruh suruh ketemu sama Cengkulo. orang yang namanya Zawan di Zenggu Pavilion. Nah kan pavilion kan bukan villa atau apa gitu. Istilahnya yang terkenal kalau di Cina sana nyebutnya pavilion ya. 最大的酒楼在哪儿？ Restoran terbesar di mana katanya? 不急，这钱塘镇的湖光山色俱佳，少侠不妨先细细领略一 Nah, ini 番。 kotanya namanya Ikan. Siantang. Suruh lihat dulu pemandangan katanya, kita jangan buru-buru lah. Mantap yo. Oke lah. Oke, dia juga nanti akan pergi. Jadi kita 极目远眺，经脉中似有细流涌动。 Nah, udah pergi ya. Kita lanjut quest selanjutnya. 奇怪， Agak dijauhin 蓝师兄 mungkin ya. Sudut pandangnya biar nggak pusing. 蓝师兄大概已经走了，只能自己去找那个酒楼和赵姑娘了。前面有个神道 Dan 门的 ini 小师妹， bagus 过去 tuh 问问。 nggak ada otomatis klub ya. Jadi nggak ada otomatis featur atau fitur otomatis tuh nggak ada. 这位师妹，请问你镇子上最大的酒楼 Kita 在哪儿？ nanya restoran terbesar di 我 kota 当然知道，正鼓楼的鲈鱼做的可好吃了。 ikan kakap di Zenggu Pavilion. 从这里出去，往那里走，再往那里拐。我好像说不清楚啊。这哦，我记起来了，你就沿着这条路向前走就好了。向前一直走。 Terus berjalan ke depan. 相信我，没错的。 Itu pasti benar. 好吧，那就 Baiklah, terima kasih. Oke. Terbangnya asik banget. Tiba-tiba hujan 哎呀， dan kita ditabrak 对 sama 对不起， cewek. 撞到你了，少侠。没关系，没关系。姑娘没带伞，快去避雨吧。那奴家先去避雨。这雨不知何时会停，我也找个地方躲避一会儿吧。 Nah, kita juga suruh cari tempat berteduh. Jadi kita akan berteduh. 少侠，这位大哥
Xiao Xian。先前我家妹子撞到了你，感谢少侠不怪之情。区区小事，何足挂齿。令妹没事吧？妹子没事，妹子说少侠也没有伞，故而我特此前来赠伞与少侠。啊，这怎么好意思？八荒弟子行侠仗义，乡下油纸伞也不是什么值钱的东西，指望能为少侠行路时遮一遮风雨。多谢大哥，多谢令妹。Oh, dia ngasih payung ya buat kita ya ternyata ya. Atas kebaikan kita nggak marah-marah karena ketabrak tadi, padahal这里竟然有只小猫，真可爱。 Kita mau masang wajah ngejek atau mengeong dengan lembut. 先沿着这条路向前走走看吧，但愿那个小师妹没记错。正骨楼果然在这儿，不知婉儿姑娘在不在里面？先进去看看再说。 Nah ini Zenggu Pavilion ya cuy, kayak rumah makan terenak di kota Xiangyan ini. Kita suruh ketemu sama nyonya 前面怎么乱哄哄的？发生了什么事？ Xing'er apa tuh tadi tuh? Nah ini ada keributan cuy. 都起来，都起来！今天这里被我们爆了，都给我滚蛋！凭什么你说包就包啊？ Ini tentara kerajaan musuh cuy. Kalau dulu di sejarah itu RRC ya, Republik Rakyat Cina itu atau Tiongkok pernah ribut, pernah perang besar sama Mongol cuy, bangsa Mongolia. 简直不讲道理。 Atau kekaisaran Mongol ya sama Genghis Khan. 要么自己走出去，要么被我们扔出去，自己选吧。几位是想在我大宋土地之上欺负我大宋的百姓？ Flying Dragon Kick. Kita dapat jurus skill baru. Nah, kita suruh. 我们辽国人在你们大宋就是可以为所欲为。 Negara Song. Mereka dari prajurit atau apa ya? Jadi kayak pasukan tentara Liao, negara Liao. 小姑娘，你这身子骨经不起我们的拳脚，还是快走吧。那我今日便领教一下各位的拳脚。姑娘小心！给他们点颜色瞧瞧。嘿，你们还敢还手？大辽帮的侍卫，给你们点颜色瞧瞧。 我姓赵，行二，回去告诉你们家主子，要找麻烦就来找我，滚！哎呦，咱们做的都是小本买卖，无妨，此地破损的桌椅我来赔付。少侠，请随我来这边一叙。 Rusaknya padahal segitu nggak banyak ya, daripada rusak semua pinggir-pinggirannya. Oke, kita ditunggu sama Zawan nih di dalam ruangan. 多谢少侠相助，在下赵婉儿。 Aku adalah Zawan。赵婉儿，你便是叶大侠的弟子，我正是来找你的。原来你就是那位少侠，我在此等你多时了。 劳烦姑娘。对了，这些辽人为何在此生事？辽邦使团出使中原，本要去开封，
却强说要来游览江南风景。宋辽之间本有合约，只是辽人虎狼之心一刻未灭。这么复杂？好了，先不说这些了。少侠既来，我要做一回东才是。此地的四腮鲈鱼极为美味，少侠想吃什么做法的？Kalau tadi sih rekomendasinya kan katanya di tempat ini gitu, di restoran terkenal ini tuh yang paling terkenal kakapnya. Tapi yang tengah itu berarti ikan saus cuka, jiangnan, atau yang paling bawah biar Nona Wan yang memutuskan. Jadi kita pilih. 江上往来人，但爱鲈鱼美。少侠既让我选，便一样来一道吧。Karena si Wan yang suruh milih, malah dapat dua-duanya cuy. 对了，赵姑娘可知孔雀翎为何物？今夜灵音楼之会。Peacock plumage itu kayaknya senjata rahasia ya, yang dicari-cari di dunia persilatan gitu, diperebutkan sama banyak warrior ya atau pendekar 这世上不少事端皆由孔雀翎而起。 tuh ini kan tuh banyak masalah yang terjadi di dunia ini semua bermula dari peacock plumage. Banyak masalah ya. Jadi ini memang senjata yang diperebutkan sama banyak pendekar cuy. Nah ini nih. 若说青龙会与天风盟是天下至强的盟会，那孔雀翎便是天下至强的暗器。 yang besar ya tadinya ya. 世间无人见过孔雀翎真容，因其一旦出手，见者皆死，绝无幸免。当年公子羽倒行逆施，重铸孔雀翎，练成大背负，欲要血洗江湖之时，终被沈孤鸿所败。之后，沈孤鸿重建青龙会，唐清风会盟浩然峰，武林格局由此而定。但争夺孔雀翎之人却仍是前赴后继，纷争不休，挑起了无数血雨腥风。Ini semua ya para pendekar di dunia persilatan yang saling memperebutkan itu. Oke lah, gitu aja dulu cuy kayaknya di video part 1 ya, part 1 gua tentang Moonlight Blade M. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir video game review gua. Semoga rezeki kalian dan keluarga dimudahkan dan diperbesar, disegerakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan yang bahagia. Jangan lupa support terus channel gua, subscribe, like, and share, karena subscribe itu cukup sekali seumur hidup. Sekali klik doang, sisanya tinggal nonton update-update game review gua yang lain. Entah itu tentang game ini, Moonlight Blade M ya, atau juga tentang game-game lain. Jadi nggak perlu terus-terusan dan nggak perlu bayar juga untuk subscribe gitu kan, tinggal nonton gratis gitu. Nah, segitu aja. Jadi gua Farhead undur diri. Sampai jumpa di next video, next part of Moonlight Blade M play ya, review or another game. I will review too. So till next time, bye guys. See you.